Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh Allah kami yang baik, Allah yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Sore hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk belajar kebenaran-Mu, karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami agar hidup kami boleh diperbaharui, kami boleh mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya, dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena hari-hari ini kita butuh kebenaran yang menuntun langkah kita, karena kita melihat hari-hari ini begitu, hari-hari yang dikatakan oleh firman Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kehidupan kita butuh Tuhan atas hidup kita butuh tuntunan Tuhan melalui kebenarannya yang mengubah hidup kita. Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang, percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin buat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya akan membagikan kebenaran firman ini bagi kita yang meneguhkan kita. Saya pun diteguhkan, dan kebenaran firman Tuhan ini yang meneguhkan setiap perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Karena benar kata firman Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kalau kita tidak kuat dan kebenaran firman Tuhan, kita akan terseret dengan keadaan dunia. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita lihat keadaan dunia tidak semakin baik, tapi keadaan dunia semakin membuat menyeret kita. Entah kita tetap dalam Tuhan atau kita keluar dari Tuhan, kita tidak tahu. Dan hari ini saya pun sedang diproses, sedang menghadapi hal-hal yang seperti ini, di mana kesesakan sedang terjadi, di mana kata firman Tuhan, yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat, ini sedang terbukti Bapak Ibu Saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hari-hari terakhir ini hidupnya ada yang semakin menjadi-jadi dengan keadaan dunia ini, ada yang semakin mendekat diri kepada Tuhan mencari kebenaran. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini, di mana saya katakan saya melayani Tuhan tidak hanya 1-2 tahun ini, tapi saya melayani Tuhan dari awal pertobatan saya sampai hari ini 21 tahun saya melayani Tuhan. Tidak gampang untuk mengikuti Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kamu mau menjadi muridku, sangkal diri dan pikul salib, dan ini benar-benar. Karena dulu saya kira melayani Tuhan itu diberkati, melayani Tuhan seperti ini gitu. Karena firman Tuhan katakan banyak hamba-hamba Tuhan bernubuat, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan kalau kamu ikut Tuhan, kamu percaya Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan ini saya tanamkan dalam pikiran saya tanamkan dalam hati saya, dan ternyata itu salah di hadapan Tuhan. Ketika saya merenungi, ketika saya belajar terus dan kebenaran, ketika saya diteguhkan dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberi pengertian demi pengertian, dan saya sendiri belajar dengan Tuhan gitu, melewati proses demi proses penderitaan yang sedang Tuhan hadapkan. Di situ saya belajar dengan apa yang sedang diperhadapkan atas hidup saya. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajarkan dengan anak rohaninya Timotius bahwa dikatakan beritakan dan ajarkan semuanya itu. Artinya kita harus beritakan tentang kebenaran sendiri. Kebenaran itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya dikatakan tadi ada orang kebenaran, ya kalau kamu menabur kamu akan diberkati dan lain sebagainya. Itu dikatakan tidak seperti itu. Yang dikatakan Tuhan ajarkan kita supaya kita benar-benar ikut Tuhan, serupa seperti Bapak kita, serupa seperti Yesus. Kamu adalah gambar Kristus, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Ini benar-benar kita harus jadi teladan, kita harus jadi contoh bagi orang lain. Kalau contoh itu rusak, gambar itu rusak, gimana orang mau percaya dengan yang menjadi guru itu sendiri, sang pelukis itu sendiri gitu. Saya dulu kira, saya sudah takut Tuhan. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina. Saya anggap itu saya sudah sempurna di hadapan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara tidak itu.
Tidak hanya sampai di situ, saya sudah melakukan 10 perintah Tuhan. Dalam hidup saya sudah melayani Tuhan, saya sudah dipakai Tuhan. Saya anggap itu saya sudah benar di hadapan Tuhan. Saya dipakai Tuhan dalam pelayanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya berbicara tentang dipakai Tuhan, dan itu membuat saya jadi sombong. Saya diteguhkan terus, kesombongan saya sudah susah untuk ditegur. Karena saya merasa, saya lebih dari kamu, ngapain? Saya lebih bisa dari kamu. Berbicara tentang kebenaran, saya sudah tahu kebenaran dari Matius sampai Wahyu, dari Kejadian sampai, saya sudah hafal semua. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma menghafal itu kebenaran, tapi kita harus melakukan itu kebenaran. Dan saya katakan, saya melayani, saya rasa sudah benar di hadapan Tuhan. Apa Tuhan yang dikoreksi dalam hidup saya apa? Saya sudah sempurna merasa, karena saya sudah melayani orang, mendoakan orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan. Melayani orang tentang baptisan, saya melihat orang dibaptis, mengapung dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan katakan, benar kata firman Tuhan dikatakan, Tuhan, bukan Engkau sudah bernubuat demi namamu? Tuhan katakan, hanya Engkau, aku tidak mengenal Engkau. Disinilah ketakutan saya dalam mengikuti Tuhan. Ternyata saya banyak salahnya di depan Tuhan. Ternyata dosa bukan hanya dosa karena mencuri, dosa karena berzina, dosa karena membunuh, tapi dosa oleh karena kesombongan. Karena tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Susah untuk ditegur, susah untuk diingatkan kembali. Inilah yang terjadi atas hidup saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan banyak hamba Tuhan gugurnya di sini karena sudah merasa hebat, sudah merasa punya segala-galanya. Tidak bisa lagi ditegur, tidak bisa lagi diingatkan hamba-hamba Tuhan, karena dia bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan merasa dipakai Tuhan dengan jemaat yang ribuan mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang pertobatan orang, banyak orang yang saya tobatkan. Saya membaptis orang 500-an, sudah ke desa-desa. Pelayanan saya, kalau pelayanan tidak pernah rasa takut. Pulang malam ampun, saya merasa sudah hebat pelayanan. Pergi ke desa saya tidak pernah takut. Apapun yang terjadi, maut pun tidak pernah takut. Bapak Ibu Saudara, ketemu dengan orang-orang yang mau membunuh saya pun saya tidak pernah takut. Saya merasa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Buat Tuhan tuh memakai saya dengan seperti itu. Ternyata semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak mau mengubah hidup kita, ketika kita tidak melakukan kebenaran itu sendiri yang dikatakan serupa seperti Bapa. Kita adalah gambar Kristus itu sendiri. Kita harus bisa membuktikan, kita harus menjadi teladan, contoh yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohani ini. Kamu harus dikatakan, jangan orang menganggap engkau rendah, jangan karena engkau muda, jadilah teladan. Teladan artinya sungguh-sungguh Yesus sudah menjadi teladan buat kita hari ini gitu. Yesus sudah memberi hidupnya kepada kita hari ini. Dia menanggalkan semuanya untuk membuktikan kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami dari 2016 karena kekekahan hati saya, karena kesombongan dan kekerasan hati saya mempertahankan bahwa saya yang dipakai Tuhan, bukan kamu. Ini terjadi atas hidup saya. Akhirnya Tuhan meninggalkan saya. Perasaan saya kecewa, saya stres, saya frustasi, dan keadaan saya Tuhan bilang, Tuhan lebih baik cabut nyawa saya. Tapi ketika akhir-akhir ini, sebulan ini, saya diingatkan Tuhan, kalau hari ini aku mencabut nyawamu, engkau masuk neraka, mau apa? Ketakutan saya di situ. Akhirnya Tuhan ampuni aku mau Tuhan melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan katakan hanya satu, kerendahan hatimu. Lepaskan semua keangkuhan hidupmu, itu yang membuat engkau susah untuk diubah. Ketakutan saya di situ, Tuhan ampuni aku, dan benar firman-Mu, bukan setiap orang yang sudah bernubuat demi nama-Mu, aku sudah melakukan ini demi nama-Mu dan ini dan lain. Tidak itu, tapi ketika perkenanan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan kembali dengan itu. Saya menangis dengan Tuhan. Saya menangis, Tuhan ampuni aku bersalah. Aku sudah bersalah terhadap Tuhan. Saya katakan, aku sudah mendahului Tuhan dalam hidupku. Aku merasa seperti Tuhan dalam hidupku. Padahal perbuatannya jahat, Bapak Ibu Saudara. Disitulah dikatakan tadi kita harus menjadi teladan. Kita harus memberitakan, ajarkan semua orang. Gimana kita bisa mengajarkan orang kalau hidup kita sendiri tidak diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita sendiri tidak menjadi teladan itu. Tidak membuktikan Kristus, tidak menggambarkan Kristus dalam hidup kita. Kita akan ditolak. Bapak Ibu Saudara, di sini saya diingatkan kepada Tuhan, oleh Tuhan, dan saya menangis di situ. Tuhan ampuni aku. Aku memang berdosa. Awalnya saya tidak mengaku. Mana dosaku Tuhan?
Mana Tuhan? Aku sudah setia sampai hari ini melayani Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, saya menderita Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan bilang, hanya seperti itu engkau menuntut. Aku sudah memberi hidupku, dikatakan Tuhan. Aku sudah untuk menebus dosamu. Aku sudah memberi hidupku di atas kayu salib. Kamu masih belum seberapa. Aku bilang dengan Tuhan, aku sudah dihina Tuhan. Hinamu itu gimana? Bapak Ibu Saudara, saya jadi malu sendiri dengan Tuhan. Akhirnya saya ketika berdoa rasanya mengangkat kepala dengan Tuhan tuh gak berani. Saya tunduk dengan Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku salah. Bapak Ibu Saudara, disinilah saya katakan kita sulit untuk dikoreksi kalau kita sudah merasa hebat. Kalau kita sudah tidak bisa diganggu gugat, kita susah untuk dikoreksi kembali oleh Tuhan. Padahal Tuhan ajarkan supaya kita sempurna seperti Bapa. Tuhan ajarkan kita supaya kita memperoleh yang dikatakan langit baru, bumi baru. Supaya kita boleh mendapatkan itu. Saya katakan dulu karena saya sudah dibaptis, namamu sudah tercatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Berarti saya sudah ada di sana, gak ada lagi yang bisa mengganggu gugat bahwa saya sudah ada nama saya di sana. Ternyata Bapak Ibu Saudara, nama kita boleh tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah ketika kita berbuah dalam kebenaran itu. Melakukan kebenaran itu sendiri, maka nama kita akan tercatat di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka saya ingatkan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara, siapapun kita hari ini, Tuhan tidak melihat kita mau kaya, mau miskin, maunya pendeta besar dan lain sebagainya, tapi adalah kerendahan hatimu. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, jaga semuanya. Dikatakan jaga perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Tuhan menuntut banyak hal atas hidup kita menjadi orang Kristen. Ternyata tidak hanya sampai kita bertobat, lahir baru, terima Yesus, percaya Yesus. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan menuntut semuanya. Kesucian kita, kesalehan kita dengan Tuhan, ketaatan kita. Semua kita harus hati-hati perkataan kita Bapak Ibu Saudara. Saya juga sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sering perkataan saya juga kadang-kadang pedas. Ternyata Tuhan juga ingatkan, ingat perkataanmu harus hati-hati, dijaga semua. Dengan Tuhan kita harus jaga supaya benar kita dikatakan sempurna, serupa seperti Bapa gitu. Ini kita benar-benar harus menjaga semua kekudusan hati kita. Kita harus melepaskan dan menanggalkan semua keinginan-keinginan duniawi kita. Bapak Ibu Saudara, saya akui, saya banyak masih keinginan saya. Saya pengen begini Tuhan. Saya mau seperti ini, mau seperti ini gitu. Tuhan bilang, kalau segala sesuatu itu mempermuliakan nama Tuhan, boleh-boleh saja. Tapi kalau itu tidak untuk mempermuliakan nama Tuhan, hanya menunjukkan bahwa aku hamba Tuhan seperti ini, dan inilah yang akan dimuntahkan oleh Tuhan. Saya baru nyadar, oh iya ya Tuhan, saya hanya pamer bahwa saya dipakai Tuhan. Saya hanya menunjukkan, oh saya ini. Ternyata itu tidak mempermuliakan nama saya, yang mempermuliakan. Saya yang meninggikan nama saya, tidak Tuhan yang ditinggikan dalam hidup saya. Dan ini akan membuat murka Tuhan atas hidup kita. Kita akan pasti ditolak oleh Tuhan. Maka hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan yang seperti ini, mau lari kemana kita? Kalau kita nggak mencari Tuhan dengan benar, kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita lihat aja hari-hari terakhir ini, ada banyak orang yang susah untuk mencari Tuhan, untuk pergi ke gereja, 1000 alasan karena COVID dan lain sebagainya. Memang susah untuk pergi ke gereja. Tapi apakah itu membatasi ruang kita dengan Tuhan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus kita bangun mulai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya kira saya sudah dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan tidak akan pernah putus. Ternyata tidak. Ketika saya tidak bergaul karib kembali dengan Tuhan, tidak punya hubungan intim kembali dengan Tuhan, itu akan menyeret kita kepada dunia ini. Tapi ketika kita kembali kepada kebenaran itu sendiri, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita bertobat sungguh-sungguh, maka kita akan melihat Tuhan akan menuntun langkah kita. Satu persatu mulai Tuhan tanggalkan keinginan-keinginan kita. Saya tadi berbicara dengan ibu gembala saya, satu ketika kita harus punya tekad. Ada minat, pasti kita harus punya tekad. Dalam tekad kita harus berjuang. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami namanya stres berat. Karena saya tidak bisa mengeluarkan apa yang ada dalam diri saya. Mengeluarkan apa? Satu keangkuhan, saya tetap mempertahankan kesombongan itu. Tidak, Tuhan aku benar, mereka yang salah. Padahal Tuhan tidak melihat itu. Tuhan hanya melihat kerendahan hati kita, mau gak mengakui itu semua di hadapan Tuhan. Tapi ada banyak kita hamba Tuhan, ada banyak kita yang dikata, yang sudah dipakai Tuhan, sulit untuk kita mengoreksi diri kita sendiri itu. Tuhan bilang ketika kita susah untuk dikoreksi,
cara Tuhan tuh sakit untuk mengoreksi kita. Kadang Tuhan tuh pakai hamba Tuhan, pakai gembala, pakai pemimpin untuk mengingatkan kita. Tapi kalau kita sudah tidak bisa diingat lagi, tangan Tuhan itu akan turun. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mengasihi. Saya katakan karena Tuhan mengasihi hidup saya. Saya diproses mengalami penderitaan secara fisik. Bapak Ibu Saudara, di situ saya sadar, Tuhan ampuni aku akui salah. Di hadapan Tuhan, memang aku salah Tuhan, aku sombong, aku angkuh dengan diriku sendiri karena aku merasa hebat Tuhan. Apa? Kalau bahasa Dayak ada dikatakan, teman saya bilang ketika disampaikan firman Tuhan, semua aku tahu kok itu. Dikatakan, uras tawangku urasi. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita semua kita bilang kita tahu, padahal semua kita tidak tahu. Sering saya diingatkan, sok tahu, padahal tidak tahu. Nah, sebenarnya kita seperti itu dalam Tuhan. Sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya. Tuhan mau ubah kita. Asal satu, kunci adalah kerendahan hati. Ketika kita mau belajar dan belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini saya dibangunkan kembali oleh Tuhan supaya saya boleh melihat kemuliaan itu. Kemuliaan itu Tuhan akan nyatakan. Bapak Ibu Saudara, saya bilang dalam kehidupan saya, karena saya melayani Tuhan 21 tahun, saya lihat juga pembelaan Tuhan, tapi saya tidak mensyukuri pembelaan Tuhan atas hidup saya. Selalu bersungut-sungut, mempersalahkan keadaan. Oh mana. Tapi hari ini saya disadarkan oleh Tuhan, ketika kau mensyukuri apa yang ada pada dirimu, disitulah saya terima kasih Tuhan. Aku tahu, saya kadang Bapak Ibu Saudara diajak Tuhan untuk berbicara, nolak. Itulah sombongnya saya. Enggak, Tuhan gak peduli saya dengan Tuhan. Gak mau, itu aja Tuhan. Itulah kesombongan rohani yang kita alami hari ini. Kita merasa kita hebat dari orang lain. Kita merasa kita hebat dari pemimpin kita. Kita merasa hebat dari gembala kita. Bahkan dari siapapun. Kecil, masih biasa aja. Apalagi orang yang melayani baru 1-2 tahun. Mereka masih belum tahu perjalanan penderitaan. Kecil, kita tidak tahu. Tuhan tuh sungguh luar biasa mengasihi hidup kita. Saya bersyukur kalau hari ini kesempatan yang Tuhan beri atas hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal-hal yang saya tinggalkan bersama Tuhan. Saya mulai tutup mata, tutup telinga dengan Tuhan. Saya ditegur oleh Tuhan melalui penyakit. Di situ saya sadar karena saya tidak bisa kalau sudah diserang dengan sakit fisik. Di situ saya sadar, Tuhan ampuni aku salah Tuhan. Aku memang berdosa Tuhan. Aku akui Tuhan, ini kelemahanku Tuhan. Tolong aku. Keluarkan aku dari kelemahanku ini Tuhan. Saya selalu berdoa. Tiap malam saya berdoa, saya membangun diri saya dengan Tuhan. Membangun hubungan saya kembali dengan Tuhan. Kalau udah jam 10 malam sampai jam 12 atau bisa sampai jam 1 saya bergumul dengan Tuhan. Saya memuji Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Di situ saya mendapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan mulai berbicara, Tuhan mulai mengingatkan ini dan itu dan lain sebagainya. Tuhan mulai berbicara, bahkan dengan apapun Tuhan ingatkan. Bapak Ibu Saudara, di situ saya kembali, ya Tuhan, aku memang salah. Sudah tidak ada punya lagi hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena saya merasa saya sudah menguasai firman Tuhan, saya sudah hafal semuanya, saya sudah tahu semuanya, malas membaca Alkitab. Dan saya ditegur oleh Tuhan. Padahal firman itu selalu baru atas hidup kita, amin. Tuhan berbicara selalu baru atas hidup kita, mengingatkan kita, karena itu bukti Tuhan mengasihi kita. Tapi kadang kita tidak menyadari kasih Tuhan atas hidup kita. Maka diingat kembali atas hidup kita supaya orang yang menjadi contoh, orang yang menjadi teladan, harus benar-benar hidupnya memelihara kesucian, memelihara kekudusannya. Dia harus memelihara semua perkataannya. Tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak mudah, gampang. 1-2 jam saya bisa, jam ketiganya bisa gagal. Saya juga berdoa, Tuhan kok salah lagi Tuhan. Tuhan kok seperti ini lagi, tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, kok salah. Kadang aku diingatkan oleh pemimpin gitu. Kak, kamu seperti ini. Akhirnya aku diam, ya Tuhan aku tadi salah. Tapi aku susah mengakui kesalahan itu loh. Aku orangnya seperti itu, kelemahanku seperti susah aku mengakui kesalahanku di hadapan manusia. Tapi kalau di depan Tuhan aku cepat-cepat, Tuhan aku tadi memang salah ngomongnya. Tapi aku di depan manusia paling tidak bisa mengakui kesalahan. Inilah kelemahanku yang sedang Tuhan bersihkan. Ternyata ikut Tuhan benar-benar kudus. Karena aku kudus, itu firman Tuhan benar-benar Tuhan ajarkan. Supaya kita benar-benar berani mengakui kalau salah ya katakan salah. Jangan pernah kita
saya diingatkan, kamu selalu membela diri. Saya selalu membela diri saya di hadapan pemimpin karena saya tidak mau disalahkan. Itulah kelemahan saya. Padahal di belakang saya mengakui ya saya salah. Tapi di depan pemimpin tidak pernah saya mengakui saya salah, Bapak Ibu Saudara. Teguran besar, teguran paling Tuhan tegur saya melalui yang namanya sakit, Bapak Ibu Saudara. Di situ saya sadar Tuhan tidak hanya menyerang fisik. Tuhan ajarkan saya di situ banyak hal, Bapak Ibu Saudara, di mana saya hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku hari ini. Karena aku tidak tahu. Kalau Tuhan ambil aku hari ini, aku siap. Penting aku berkenan di hadapan Tuhan, Saudara. Dulu saya paling takut dengan nama kematian, tapi hari ini saya tidak pernah lagi takut. Karena saya tahu Tuhan, ketika aku berkenan di hadapan-Mu. Tapi kalau aku belum berkenan, jangan Tuhan. Bersihkan aku dulu supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Aku melayani Tuhan 21 tahun, tapi aku masuk neraka. Buat apa? Malu aku Tuhan ketika aku bertemu dengan mereka yang aku layani, yang aku baptis, yang aku tuntun supaya mengenal kebenaran itu. Tapi aku sendiri tidak mengenal kebenaran itu. Tuhan tolak. Aku akan dipermalukan, aku akan ditonton oleh orang-orang yang kulayani. Aku malu. Hari ini pun aku malu Tuhan dengan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, inilah Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, percayalah. Beri hidup kita sungguh-sungguh, biarkan Tuhan yang membersihkan asal kita mau. Tuhan akan membersihkan semua. Saya katakan tadi, saya waktu di pelayanan tadi. Kalau sebuah lukisan, sang pelukis kalau dia melihat lukisan itu ada jelek sedikit, ada cacat sedikit, pasti dia akan ubah. Pasti dia akan hapus kembali lukisan itu, dia akan bentuk kembali supaya benar-benar lukisan itu indah. Lukisan itu bisa dipajang dan orang akan melihat. Dan itulah gambaran hidup kita hari ini. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, maka kita adalah lukisan Tuhan itu. Kalau lukisan Tuhan itu adalah lukisan benar-benar sempurna, Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar berkenan di hadapan Tuhan, maka kita dilukis oleh Tuhan. Tapi jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mempersalahkan siapapun, tapi belajar untuk rendah hati supaya kita boleh diubah oleh Tuhan, supaya kita boleh memperoleh perkenanan Tuhan, boleh memperoleh yang dikatakan tadi. Kita boleh nanti ketika Tuhan panggil, diadili, kita hidup di langit baru, bumi baru tadi, Bapak Ibu Saudara. Jangan mengingini dunia lagi. Dulu saya masih mengingini dunia. Saya pingin seperti saudara-saudara saya, punya ini dan punya itu. Tapi hari ini Tuhan ajarkan saya hidup sederhana apa yang Tuhan inginkan atas hidupmu. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara. Belajar saya hari ini, ya Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidupku hari ini? Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku lagi hari ini. Tuhan mau apa? Urusan-Mu Tuhan. Jangan asal kehendakku sekarang. Aku mau biarkan keinginan Tuhan yang ada dalam hidupku. Jangan keinginanku lagi. Kalau keinginanku menyeret aku masuk ke dalam neraka, membawa aku masuk kepada dunia yang jahat ini. Benar Bapak Ibu Saudara, ketika saya lepas kendali dari Tuhan, pikiran saya selalu jahat. Pikiran saya selalu curiga. Dan saya selalu menganggap orang lain itu salah. Dan saya selalu menganggap orang itu jahat dan lain sebagainya. Ketika pikiran kita sudah tidak selaras dengan Kristus, ketika hati kita sudah tidak selaras dengan Kristus, maka kita akan terseret kepada dunia ini. Keadaan yang jahat ini akan membawa kita masuk neraka. Takut saya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kalau sudah panas matahari terik. Matahari di dunia aja seperti ini panas, gimana kalau di neraka? Itulah ketakutan saya. Saya takut Bapak Ibu Saudara. Di situ mengubah hidup saya. Saya takut Tuhan. Saya mau perkenanan itu. Jangan pernah saya sia-sia melayani Tuhan oleh karena kata pepatah setitik nila merusak susu sebelanga. 21 tahun melayani Tuhan sia-sia oleh karena karena kesombongan. Membuat saya jatuh dalam dosa. Membuat saya tidak mendapat perkenanan Tuhan. Saya bertobat di situ Bapak Ibu Saudara. Saya disadarkan oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara, maka hari ini mari kita berubah. Mari kita berpaut hidup kita kepada Tuhan. Yang dikatakan tadi kita harus menjaga semuanya. Menjaga kekudusan, menjaga semua kesucian kita. Kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang ada di dunia ini nanti di hadapan Bapa. Bukan di hadapan pemimpin kita hari ini, tapi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini di hadapan Bapa kita. Dia akan menuntut
apa yang sedang kamu perbuat. Mana buah kebenaranmu, mana buah pertobatanmu. Tuhan akan cari. Di situ saya disadarkan oleh Tuhan. Tuhan, saya masih belum melakukan kebenaran itu. Kebenaran yang sesungguhnya. Dulu saya bilang kebenaran itu ya sudah, melayani Tuhan sudah. Apalagi memberi hidup dengan Tuhan sudah. Saya sudah setia Tuhan. Setia ukuran saya bukan setia ukuran Tuhan. Saya tidak melakukan seperti orang lain Tuhan. Berzina, membunuh, mencuri. Saya tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Ternyata semua salah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah tidak selaras dengan Tuhan, ketika kita sudah tidak di jalurnya Tuhan lagi, itu sudah salah. Maka saya katakan, saya sempat terseret pikiran. Pikiran saya sudah tidak selaras lagi dengan Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan saya selalu menolak. Inilah antikris sudah masuk dalam hati seseorang itu karena ini. Kalau sudah pikirannya tidak selaras dengan Tuhan, pasti akan nyeleneh hidupnya, melakukan yang tidak dalam hidupnya. Ini dari sini saya bertobat Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan oleh Tuhan. Karena saya selalu diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Tuhan selalu mengingatkan saya, kejadian demi kejadian mengingatkan saya kembali. Tuhan katakan, aku sudah menyelamatkan engkau. Ada firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatan. Kita harus mengerjakan keselamatan itu yang sudah Tuhan beri atas hidup kita. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Apakah kita ungkang-ungkang kaki? Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus berbuah dalam hidup kita. Berbuah dan kebenaran itu sendiri. Kita harus nyatakan kebenaran itu. Kita harus jadi teladan. Kita harus jadi model. Supaya orang kan melihat Kristus itu nyata dalam hidup kita. Ketika perbuatan kita melakukan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan menganggap hamba Tuhan itu dipakai di mimbar dan lain sebagainya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau hidupnya masih ada, hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk pribadi, dia memiliki ini dan itu, hanya untuk memuaskan keinginannya, itu masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, ketika kita melakukan apa menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, karena Tuhan inginkan kita melakukan kehendak Bapa. Serupa seperti Bapa, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah benar-benar kita harus menyangkal semua keinginan kita. Kita harus melepaskan sesuatu yang mengikat hidup kita. Apa itu yang mengikat hidup kita? Banyak hal. Termasuk yang saya katakan tadi, kesombongan dan keangkuhan hidup. Itu yang mengikat hidup saya dengan Tuhan. Yang menjadi benteng saya dengan Tuhan. Saya membuat tirai itu sendiri, bukan Tuhan yang membuat. Tapi saya sendiri yang membuat benteng saya dengan Tuhan. Sulit untuk dikoreksi, sulit untuk diingatkan kembali. Sulit dan sulit, semua sulit. Karena saya membentengi diri saya dengan Tuhan. Makanya tidak selaras lagi dengan Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran ini menjadi berkat buat kita, supaya kita disadarkan kembali. Karena kita punya tujuan hidup, bukan hanya tujuan kita di dunia ini menjadi orang yang diberkat, menjadi orang yang kaya raya. Bukan itu tujuan kita, tapi tujuan kita adalah ke surga. Bumi baru, langit baru, itu tujuan hidup kita hari ini. Kalau di dunia semua sementara, sia-sia. Mati pun kita hanya dikatakan hanya pakai baju, ya mendingan kalau dipakai baju yang bagus. Kalau nggak punya baju yang bagus, kalau kopi cuma dibungkus-bungkus sudah dibawa. Hanya dengan satu peti, paling harga peti berapa? Hanya itu. Harta tidak akan menjamin kita masuk surga. Apapun kedudukan jabatan hari ini tidak menjamin kita masuk surga. Tapi perbuatan hidup kita melakukan kehendak Bapa, itu yang menjamin kita masuk surga. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini saya akan membawa kita kembali. Kita kembali koreksi hidup kita, koreksi hati kita. Sampai mana pertobatanku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiap hari saya koreksi diri saya di hadapan Tuhan. Makanya saya paling suka doa tengah malam. Saya doa dari jam 10 orang sudah mulai itu di sini, saya mulai koreksi Tuhan, di mana kesalahanku. Aku melakukan apa hari ini Tuhan? Dosa aku di mana? Bukakan buat aku Tuhan. Karena aku rindu hidupku jadi berkat. Hidupku boleh menjadi teladan buat orang lain. Karena aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya Tuhan dalam hidupku yang boleh menjadi teladan. Ketika aku mati, mereka akan mengingat, oh dia dulu dini. Jangan nanti, oh dia dulu bikin kejahatan loh. Dia dulu seperti ini. Dan tidak meninggalkan sesuatu yang berkenan. Baik kepada Tuhan dan bagi sesama kita. Mari hari ini kita harus jadi bukti. Kita harus jadi teladan, kita harus serupa, segambar dengan Tuhan kita.
Kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka, itu adalah perbuatan kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada Alkitab, bukan ini HP. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada kebenaran. Kita belajar dari kebenaran itu sendiri. Kita koreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau diubahkan oleh Tuhan supaya kita boleh memperoleh itu semua. Kekayaan surgawi itu menjadi milik kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat buat kita semuanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, asalkan kita memiliki kerendahan hati, pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekeras apapun kita, seburuk apapun, sejahat apapun kita, sebesar apapun dosa kita, asal kita mau berani mengakui di hadapan Tuhan dan kita mau katakan, aku mau berubah Tuhan. Kita punya tekad, kita harus punya kerendahan hati. Di sini Tuhan akan mengubah hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, ajarkan kami untuk melakukan Tuhan. Biar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi terang. Hidup kami boleh menjadi saksi. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi teladan Tuhan. Tuhan tuntun kami untuk kami terus belajar dan belajar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terus Engkau nyatakan kebenaran-Mu itu dalam hidup kami. Kebenaran yang sesungguhnya atas hidup kami. Supaya kami semakin hari hidup kami boleh disempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan kami yang hidup, Allah yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami semuanya. Diberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.